insya Allah kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa dan bersama junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbal ma'suma. Tema kita pada hari ini adalah sikap disiplin di dalam merawat hidup kita, baik di dalam berusaha dan di dalam menjaga kesehatan kita dan di dalam segala-galanya. Kemudian yang harus kita ingat, keberhasilan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW berangkat dari kedisiplinan. Ketika penerapan kedisiplinan di dalam hidup kita, insya Allah kita akan sukses. Yang mana yang harus kita jaga dulu dan kita rawat, yaitu diri kita sendiri, bangsa kita, agama kita, keluarga kita, dan rakyat kita, dan juga keluarga kita. Maka kalau ingin berhasil, disiplinlah belajar dari ini ataupun awal untuk menuju kesuksesan kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah lahirlah ataupun telah nyatalah kerusakan di laut dan di darat. Bima kasabat aydin nas, dikarenakan hasil usaha manusia sendiri. Maka di dalam doa selalu kita meminta dan bermunajat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kesimpulan daripada munajat dan doa kita, sesungguhnya yang menzalimi kita hanyalah diri kita sendiri. Itu yang harus kita ingat. Bima kasabat aydin nas, terjadinya bencana yaitu di laut ataupun pedesaan di pinggir pantai ataupun di perkotaan di pinggir pantai, di pinggir laut, dikarenakan bima kasabat aydin nas, terjadinya bencana dan banjir besar, terjadinya tsunami, yaitu bima kasabat aydin nas. Kemudian terjadinya bencana di bumi ataupun di darat, dikarenakan juga dengan usaha kita sendiri juga. Datangnya wabah ataupun penyakit yang mematikan, bima kasabat aydin nas, yang dikenal sekarang yaitu virus corona. Jangan pernah kita abaikan untuk merawat kesehatan kita. Disiplin dalam hidup itulah awal mula dari segala-galanya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bima kasabat aydin nas, makna bima kasabat aydin nas itu karena kezaliman yang bertindih-tindih ataupun yang menimpa-nimpa kezaliman yang kita lakukan, akhirnya musibah yang datang kepada kita karena permintaan kita sendiri yang bantu-bantu. Maka sesuatu itu tanyakan masalah itu pada diri kita sendiri. Jangan pernah tanyakan masalah itu pada orang lain, tentu orang lain tidak bisa menjawabnya. Amanah yang Allah berikan kepada kita seorang pemimpin, berbaiklah, tanggung jawablah terhadap rakyat kita. Amanah yang Allah kembalikan terhadap orang tua, berbaiklah dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarga besar kita. Jadi semuanya, waktu terjadi musibah dan bencana yang menimpa negeri dan bangsa kita hari ini, hanya satu jawaban, mungkin riba merajalela di negeri dan di dalam bangsa yang kita cintai. Maka alhamdulillah
baru-baru ini dengan hasil usaha dan upaya para ulama-ulama kita, dan kita patut memberikan satu apresiasi yang hebat. Sungguhnya ulama merupakan panutan kita. Dulu bank konvensional, sekarang sudah berfungsi menjadi bank syariah. Walaupun tidak maksimal 100% syariah yang dijalankan, tetapi setidaknya ada usaha dari kita. Maka orang yang baik ingat mengamanat dalam menentukan apa? Kusuk, kusuk. Beliau mengutarakan sebuah bahasa, ketika kita melihat kekurangan pada orang lain, isilah kelebihan yang ada pada diri kita. Ketika bank konvensional itu praktek riba yang ada di sana, kita orang cerdas dan tinggi mereka untuk menghapuskan yang namanya praktek riba. Maka hadir dan benar untuk tak berada pada maksiat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di Makassar dinas itu dari mana lagi? Karena korupsi yang merajalela. Korupsi yang merajalela, maka segala sesuatu jangan ada kepentingan di atas di atas jangan ada kepentingan ketika apa yang kita lakukan terhadap rakyat dan bangsa kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jahiliyah berpuluh-puluh tahun mereka hidup di dalam berkelompok, karena kelompok itu ada kepentingan. Kemudian dapat dihapus dan dapat dihilangkan peradaban jahiliyah itu dengan lahirnya seorang pimpinan alam, baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam jangka waktu 3 tahun dapat merubahkan peradaban jahiliyah dengan cara sholat berjamaah dan dengan cara majelis ilmu agama. Jadi punya kebersamaan dan kekompakan yang harus kita galakkan ini, insya Allah apapun yang kita cita-citakan akan berjalan dan akan mendapat ridha dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bandung legendanya orang yang harus kita sadari, walau nama pesan karena keduanya pokok kadang-kadang timbul pertanyaan dari kita, apakah ada itu virus corona? Apakah itu hasil rekayasa manusia? Apakah ini dan apakah itu? Tapi tanamkan dalam jiwa tauhid kita, sesungguhnya penyakit itu ada. Tetapi mengapa kita tak tersentuh? Mungkin belum tibanya perintah Allah memudahkan kepada kita. Maka usaha kita untuk menjauhkannya dengan berikhtiar. Jadi bantu-bantunya, bantu-bantu cara Allah. Coba kita sikapi musibah. Orang mukmin yang baik menyikapi musibah itu dengan rahmat, dengan laknat. Ketika terjadi pada contoh itu dalam keluarga Gedanyo, rendang anu Gedanyo disebabkan dengan urnain, patah anu Gedanyo karena disebabkan dengan buru, ataupun sebab saja dengan burai ataupun dengan buru. Setelah demikian kita marah, kita usul dia, kita ini dia, kita itu dia. Karena padahal kalau sikap orang mukmin, Allah bisa menjadikan musibah bukan lewat sebab dia. Dengan ibadah rumah tadi itu musibah juga. Maka terima musibah itu dengan nikmat ataupun dengan apa? Terima musibah itu, sikapi dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah hati kita menjadi tenang dan tentram. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna bima kasabat aydin nas, bantu-bantu yang terlaku karena usaha terus. Bantu-bantu menimpa musibah bencana yang dimiliki kita karena usaha kita sendiri. Yaitu yudhifahum wa'dal ladina amilu, dikarenakan yang kerjanya pukul. Kemudian sebagai penutup daripada hadis ayat tersebut, la'allahum yarji'un,
apa yang harus kita lakukan supaya musibah dari musibah yang menimpa negeri kita. Peperangan sudah selesai. Sekarang kita berperang dengan perang nadi yang lebih bahaya. Lahirnya sifat adu domba antara sesama karena kita ciptakan peperangan dengan perang nadi. Hilangnya kepercayaan kepada pimpinan kita. Seorang pemimpin hilangnya kepercayaan terhadap rakyat, mungkin apa yang kita lakukan. Semoga sesuatu yang katanya pokoknya begitu Allah Subhanahu wa taala akan bahaya dan bencana yang menimpa kita. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi musibah yang lainnya? Orangnya nyokon tapi anggapnya berkakon. Orangnya dan kenal doanya sedang dilanda penyakit wabah yang mematikan. Percaya ataupun tidak percaya kembali dalam keimanan kita. Tetapi bersamping kadang-kadang yang tahan percayanya, karena untuk sukses kita harus memiliki dua syarat. Yang pertama ikhtiar, yang kedua tawakal. Menyahana ikhtiar dan tawakal tidak akan pernah sukses. Tahap berkaya dia bani baik menghubungi baik dalam ujar karena yang menghubungi yang harus usaha yang menghubungi tandai yang diterima itu lah kita mati memberi. Kemudian bantu-bantunya bagaimana cara kita untuk mensikapi itu la'allahum yarji'un. Makna la'allahum yarji'un, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Dengan bertaubat, hakikat taubat itu memperbaiki ibadah kita dengan belajar ilmu agama. Hakikat bertaubat itu untuk menyembuhkan segala penyakit dan bencana, untuk memperbaikinya dengan cara hadir kita dalam jemaah majelis ilmu agama, hadir kita jemaah salat 5 waktu, insya Allah dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah akan jauh. Tapi syarat harus memiliki ikhtiar. Apa ikhtiar yang harus kita lakukan? Apalagi sekarang nangro bedanya dalam keadaan musibah. Dalam keadaan musibah, ikhtiar yang pertama disiplin di dalam menjaga kesehatan. Di antaranya, salah satu di antaranya kedisiplinan kita, penerapan di dalam Al-Quran, ajakan Rasulullah Muhammad SAW, cuci tangan, cuci mulut, apalagi hukum sembahyang anggota wudhu itu ada 5. Tertib, kemudian yang pertama cuci tangan, kemudian mulut, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu adalah anjuran, bukan hal ini yang berlaku diperintahkan, tetapi pada masa Rasulullah Muhammad SAW sudah ada penerapan itu untuk menjauhkan penyakit-penyakit yang mematikan. Itu yang makna kedisiplinan dalam hidup kita. Insya Allah Allah akan jauhkan. Yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan di dalam berikhtiar? Yang selanjutnya, jaga jarak kita dan mohon, karena hari ini adalah hari kalau kita ingat COVID, maka ingatlah masker kita. Yang saja berarti yang kita pakai. Itu sebagai anjuran pemerintah kepada kita. Jangan berasumsi yang macam-macam. Insya Allah bantu-bantunya dengan berhusnudzan, dengan berbaik sangka kepada sesama, penyakit itu akan hilang dikarenakan kita memiliki akhlak yang baik. Orang yang baik itu karena dia punya akhlak. Orang yang baik itu karena hidup di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya sebagai penutup, ikhtiar sudah tadi dan bertawakal. Setelah kita memakai masker, kemudian setelah kita berikhtiar dengan cara selalu menjaga wudu, maka dalam Islam mentajidkan wudu itu kan sunnah. Baru wudu dikuatkan benar. Tetapi apa hikmah yang harus kita ambil hari ini? Hikmahnya bersih itu, kebersihan itu paling disenangi dan kesucian itu paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
menyetel kata suci kepada kita, menyebutkan kaji tabi, berarti kita dekat dengan penyakit. Maka Islam mengajarkan yang demikian. Maka Islam, al-Islamu yu'la wa la yu'la alih. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tiada ada tinggi di antara agama-agama yang lain. Maka kita orang Islam yang memiliki akidah tauhid yang benar, jangan pernah beriktikat mengenai hati tauhid. Dan pernah tak pikir sesungguhnya ada agama selain agama Islam. Ini pikir pribadi itu masing-masing. Artinya untuk tauhid yang masalah bicara tauhid di rumah, jangan melewat pembicaraan kita. Mudah-mudahan kita terselamat dari suul khatimah, wujud kepada husnul khatimah. Kemudian yang kedua, bertawakal sudah, berikhtiar sudah, dan yang kedua bertawakal. Bahwa kali-kali dia tumbuh kalir, baru kami berdoa Allah. Ya Allah, Lun sebagai hamba Tuhan, hamba yang wahid, hamba yang selalu bermunajat kepada Tuhan, yang selalu mengharapkan Tuhan, ya Allah. Berpelihara daripada segala penyakit, berpelihara daripada segala bencana dan musibah dan yang menimpa negeri dan bangsa kami, ya Allah. Itu makna tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyiapkan baginya kabelaku anu mungkin. Buh paling hadirin kaum muslimin, tadu di rumah, hana tidak diulang, hana tidak berikhtiar, hantatin yang kuliah ataupun hantatin yang kita menyandang sarjana itu mustahil. Adapun yang hanya bulan sarjana yang saya pertanyakan terkerja. Adapun yang itu membalik yang adanya mungkin kadang-kadang ilham Allah ya, tapi punya ijazah ada mungkin ada kurang pintu ataupun berjadilah wallahu a'lam. Mudah-mudahan bangsa kita dipimpin oleh mereka yang memiliki ijazah yang sekolah, tapi jangan memiliki ijazah dan mengambil ijazah itu dari belakang atau melewati jendela. Insya Allah posisikan mereka itu pada posisi yang bidangnya masing-masing. Jangan jadi lagi dijelaskan dalam pendidikannya, kalau memang ingin mengusir penyakit yang mematikan itu, tapi menyemangat kadang-kadang maka juga usir penyakit itu, tapi masih praktek di makasabat dinas yang korupsi jalan, kepentingan jalan,